Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, kelas 7. Perkenalkan, nama saya Siti Sakaria, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 dan kelas 9. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata krama. Yang pertama adalah pengertian tata krama. Tata krama itu terdiri atas dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Tata krama atau adat sopan santun sering disebut etika. Telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua sudah melatih Anda menerima pemberian orang lain dengan tangan kanan. Juga penerimaan pemberian dari orang lain itu dengan ucapan terima kasih. Orang tua Anda juga melatih, yaitu cara makan, minum, menyapa, juga memberi hormat dan berpakaian. Nah, lama-kelamaan perilaku Anda itu akan menjadi suatu kebiasaan. Sekarang perintah tata krama dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa antuz zakah thumma tawalaitum ila qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan salat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, itu adalah perintah tata krama yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Ini untuk orang yang muslim. Ini ada perintah ya untuk yang muslim. Perintahnya itu jelas sekali tentang kita itu berbuat baik kepada manusia. Kemudian penerapan tata krama ya, penerapan tata krama. Yang pertama, tata krama dalam berbahasa lisan. Jadi berbahasa itu dengan baik dan sopan. Berbicara dengan orang lain juga dengan orang tua, hendak pandangannya itu sedikit menunduk ya, merendah. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dan merendahkan suara di hadapan lawan bicara. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada lawan berbicara ya. Untuk berikutnya adalah jika berbicara dengan alat komunikasi diawali dengan salam dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Untuk yang berikutnya, yang kedua, yaitu tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, yang pertama, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketika mengunggah gambar dan sejenisnya, pilihlah yang sopan, ya, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi mengandung porno aksi dan pornografi, yaitu tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah janganlah memasang status di dunia maya seperti Instagram, WA, Facebook atau sejenisnya yang merugikan orang lain. Kemudian juga mencemarkan nama baik
diri sendiri juga tidak diperbolehkan, baik itu orang tua, keluarga, atau lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu menghargai pendapat orang lain di media sosial dan menjadikan postingan itu yang positif sebagai pelajaran. Untuk berikutnya adalah hikmah tata krama. Apa itu hikmah tata krama? Yang pertama, mudah diterima orang lain. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Yang ketiga, dicintai Allah SWT dan Rasulnya. 4, menyempurnakan keimanan seseorang. Dan yang kelima, mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Yang keenam, disayangi keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Yang ketujuh, memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Yang terakhir adalah memudahkan diri menuju surga Allah SWT. Untuk latihan, kalian bisa melihat di tayangan ini. Nanti soal yang ada di tayangan ini kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian dikirimkan ke link yang Ibu berikan. Cukup sekian dari kami, dari Ibu. Hendaklah kalian itu menerapkan tata krama yang diperintahkan oleh agama, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.